Nah, sekarang kalau menurut Bu Dokter gini, kan kadang-kadang ini kan Bu Dokter sudah mengelola sebagai seorang pemimpin ya, mengelola rumah sakit grup besar gitu kan. Banyak artinya bawahan gitu. Ada juga orang-orang sebagai seorang pemimpin yang anak buahnya nggak suka sama dia gitu, Bu Dokter. Ya kan? Artinya keputusan yang diambil itu nggak sesuai menurut gambaran dari anak buahnya gitu artinya. Dan jadi anak buahnya malah berpikir tidak keputusan itu nggak efektif gitu. Nah, kalau menurut Bu Dokter, pengalaman Bu Dokter, kalau pemimpin begini ini gimana kira-kira nih? Ya, ya. Ya, artinya dimanapun kita berada, pasti ada yang pro dan kontra ya, Pak ya. Oke, Setuju ya ya? betul, betul, Oke. pasti. Nah, kalau kita sudah menjadi pemimpin, kita ini harus banyak kasakusuk juga. Jadi kita Hmm, melihat keputusan yang kita buat ini kira-kira disukai nggak sih sama di bawah kita. Ini kalau udah jadi leader yang udah di top top leader lah gitu ya ya Pak ya. betul, betul. Nah, bagaimana keputusan-keputusan kita ini diterima nggak? Jadi Hmm, biasanya nih setelah membuat keputusan kita melihat reaksi dari mereka. Dijalanin hmm, apa enggak gitu. Kalau oke. nggak dijalanin, kita tahu ini kira-kira kenapa ya. Mungkin mereka nggak suka atau nggak bisa, tapi nggak berani ngomong. Nah, Hmm, jadi kita bisa cari, biasanya nih kita harus punya beberapa, apa ya, beberapa yang benar-benar dekat sama kita yang bisa memberikan informasi. Informan lah istilahnya. ya, ya, ya. Nah, jadi Oh, saya pikir, begitu ya. ya, jadi kita harus punya informan-informan. Jadi, tapi artinya bukan informan negatif ya Pak ya. Artinya kita Oke. punya teman dekat di setiap level. Ya, Nah, jadi level tengah, level bawah, kita punya hmm, tuh semua. Supaya oke. apa yang terjadi itu nyampe ke kita. Oke, Dan baik. saya selalu juga bilang, kalau sebagai leader, kita nih nggak bisa duduk di belakang meja. Kalau kita cuma Hmm, di belakang meja, iya, artinya iya, kita cuma dapat laporan ABS ya, asal iya. Bapak senang. Eh, Nah, itu nggak perlu. Yang kita mau adalah perubahan ke arah lebih baik. Nah, betul. makanya harus sering keliling-keliling, nyamperin Ah, sana, nyamperin sini. Artinya bukan nah, ngegosip, tapi ngajak mereka bicara supaya mereka berani bicara dengan kita. nah, Nah, itu curhat tuh betul, biasanya tuh, keluar tuh betul. curhat-curhatnya. Iya, iya. Dari situlah kita bisa tahu kita Oke, ini disenengin apa enggak gitu. betul, betul. Nah, Ya, betul. Ini menurut saya satu contoh yang sangat baik Bu Dokter Anas sudah menyampaikan. Artinya kita bisa melihat kepemimpinan inilah yang sebetulnya yang diperlukan. Karena kadang-kadang kita lihat gitu Bu Dokter, ada orang sebagai seorang pemimpin karena dia sebagai pemimpin dia merasa jadi otoriter gitu kan. Pokoknya betul. saya sudah kasih suruh kamu tugas ini, kamu kerjakan gitu kan. Pokoknya Ya, dia lihat anak buahnya bilang ini nggak bisa dikerjakan karena begini-begini sudah kasih data pun sudah benar, tetap pemimpinnya nggak mau tahu. Mungkin dia merasa khawatir gitu ya. iya. Karena ada juga kepemimpin yang takut sama anak buahnya, takut dia yang kalah gitu ya, Bu Dokter Ya, ya. benar-benar benar sekali, Pak. Ada Gitu pemimpin yang ya. takut kalau anak buahnya lebih pintar dari Lebih dia. pinter Dan itu ya. salah. Nah, kalau begitu gimana kira-kira? Kalau misalnya saya lagi kerja nih, begitu misalkan gitu kan, saya lihat pemimpin saya kok kayaknya nggak lebih pinter dari saya gitu. Nah, sekarang mungkin sahabat-sahabat di sini yang mendengarkan ataupun nanti dari rekaman, jadi bisa belajar nih. Kalau dia lihat pemimpinnya nggak efektif ataupun nggak bagus, apa kira-kira langkah saran Bu Dokter Anas? Ya, jadi gini, kalau ini mungkin dari segi pemimpin dulu ya. Iya, Kalau sebagai pemimpin punya anak buah yang pintar tuh sebenarnya beruntung. iya betul. Beruntung artinya ya Har- kita rangkul dia, ah, kita membuat dia loyal kepada kita, ya. jadi dia bisa membagikan ilmunya kepada kita. Nah, Hmm, tapi kalau tadi Bapak ya, tanya, kalau pemimpinnya eh, oh punya pemimpin yang nggak bisa gitu ya, lebih iya. lebih nggak pinter dari anak Nggak buahnya pinter, gitu. iya betul. Ya, itu mungkin bisa bisa pelan-pelan secara secara apa ya, jangan to the point ngajarin pemimpinnya gitu kan. Pak, Oke, ini mungkin pengalaman saya di tempat lain atau di di toko sebelah lah. Ini ya, sistemnya kayak gini gitu. oke. Jadi bukannya kita ngajarin dia tapi nyontek sebelah, padahal itu ilmu dari kita gitu kan. Oh, jadi Jadi harus kita bisa ngerti ya gitu ya. mesti ngomongnya hati-hati lah kan pemimpin Ah. malu diajarin. Nah, kalau dia udah percaya sama kita, itu enak banget tuh. Dikit-dikit nelpon kita tuh. Tengah malam bisa Oh, nanya, ini kalau kayak gini hmm. enaknya gimana ya? Oh,
Nah, gitu tapi ya. kita jangan sampai mempermalukan dia gitu. Hmm, Jangan menganggap dia sebagai, aduh kayaknya nggak tahu apa-apa ya. Nah, oke. tetaplah namanya pemimpin kan selalu benar ya. Betul, Jadi betul. itu yang kadang-kadang harus dijaga. Ya. Yang penting komunikasi lah Pak. Iya. Iya, betul, betul. Nah, satu hal lagi yang saya suka melihat kenyataan di lapangan seperti ini, Bu Dokter, dan mungkin saya rasa hampir semua lini pekerjaan seperti itu. Jadi demi untuk dia bisa bekerja dan mendapatkan perhatian dari atasan, jadi artinya dia bekerja ya sedikit cari perhatian lah gitu ya. Iya, Artinya sedikit apa namanya itu ya pendekatan-pendekatan terus gitu ya. Pokoknya asal apa yang pemimpinnya mau ya dia coba turutin meskipun nggak bener ya dia jalanin gitu. Nah iya, iya. kalau yang seperti ini saran Bu Dokter gimana kira-kira? Nah, jadi makanya tadi saya sampaikan, kita pemimpin ini mesti banyak dengar-dengar. Hmm, Biasanya kita suka tahu tuh, staf kita yang kayaknya deketin, terus suka apa ya, hmm. Pengen cari perhatian. lapor-lapor, ya cari perhatian, Nah, lapor-lapor. ya, Ya, ada dua hal yang itu bisa menguntungkan kita, artinya oke, kita bisa korek-korek, itu keluar semua tuh. oke, Nanti dia bisa ceritain semuanya. oke. Yang kedua, kita harus hati-hati juga. Yang dia Oke. ceritain itu belum tentu benar semua. Kita harus cross check. Iya benar ya. Iya betul betul betul. Suka mencari apa ya? Orang suka bilang carmuk gitu ya. Iya betul betul. Nah, Cari cari muka. jadi ada yang kita bisa ada membawa keuntungan buat kita, tapi kita juga Hmm. harus hati-hati jangan sampai yang dia sampaikan itu hanya cerita-cerita nggak benar gitu. Nah itu kan Hmm. memang banyak seperti itu juga. Apalagi Hmm. kalau dia pinter Iya ngomong, iya. terus dapat info ini ditambah dibumbu-bumbuin, atasan Hmm. seneng gitu ya. Nah, Oke. kita sebagai atasan jangan mudah terpengaruh ya, iya ini aja, tapi Hmm. tetap kita harus mencari informasi. Kita harus objektif. Jadi saya Hmm. selalu pesan jangan subjektif. Iya. Kalau kita subjektif nanti susah. Semua keputusan mempengaruhi itu. Memang Hmm. saya mungkin bicaranya seperti ini nggak gampang, mudah, tapi dalam Iya. pelaksanaan memang nggak gampang. Iya iya. Kadang-kadang kita terbawa emosi ya, apalagi kalau udah Betul. teman deket, apa yang disampaikan kayaknya benar gitu ya. Tapi Betul ya. kembalilah kita tetap harus objektif dan tolong juga jangan sampai merugikan orang lain, merugikan Hmm. karyawan lain. Gitu. Jadi kita harus fair. Si A, si Hmm. B, si C nggak ada anak tiri, nggak ada anak Hmm. emas, semua sama. Semua sama ya. Ya, Oke, oke. Wah, luar biasa ini. Nah, sekarang ini kan kalau Bu Dokter ini kan sudah pengalaman sangat banyak ini ya. Lagi lihat CV-nya ini sangat ini sekali sudah jadi pemimpin di mana gitu ya. Nah, kira menurut pengalaman Bu Dokternya, ada kadang-kadang kan kita sudah berikan instruksi kepada bawahan kita, tapi dia nggak bisa mengerjakan dengan baik, dengan sesuai apa yang kita harapkan. Kalau kita sebagai seorang pemimpin baiknya bagaimana kalau menurut pengalaman Bu Dokter Anas? ya. Pertama kita harus lihat dulu, Pak. Oke. Yang kita mintakan itu, pekerjaan itu apakah sesuai dengan kemampuan dia. Kira-kira, Hmm. jadi kita harus tahu bahwa staf kita ini mana yang kelebihannya yang mana, Hmm. kekurangannya siapa gitu ya. Oke. Jadi kita harus memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dia Hmm. atau kemauan. Jadi kalau memang dia tidak mampu, tapi dia mau, ya kita Hmm. harus coaching, kita ajarin, kita Hmm. memberikan informasi yang sejelas-jelasnya sampai dia mengerti dan dia mengerjakan. Hmm. Tapi ada Oke. juga yang kita sudah jelasin, dia nggak mampu gitu. Nggak mampunya Oh, ini memang oke. dia nggak ngerti Ya. atau dia nggak mau gitu. Ah, Kalau dia nggak mau, ya itu menjadi penilaian kita ya. Nah oke. ini masih mau di sini nggak kira-kira? Oke. Tinggal Jadi dipersiapkan gitu ya. betul-betul siap-siap aja. Jadi kalau disuruh milih mau staf yang mau, Ya, yang tidak bisa tapi mau bekerja, ya. atau yang pinter tapi nggak mau kerja. Nah, suruh pilih yang mana nih? Kalau kita kan Oke. milihnya yang penting dia mau, itu bisa diajarin. Kalau kita Hmm. udah orang dewasa ini nggak ada pinter, nggak ada bodoh ya Pak. Iya. Yang penting mau
ada kemauan ya pasti bisa gitu. Oh, oke. Nah, sekarang mau tanya lagi nih Bu Dokter. Ini juga situasi ini di dalam company saya sendiri gitu kan. Eh, Kejadiannya begini, dan saya rasa hampir di rata-rata di semua perusahaan juga melakukan hal yang sama. Kadang-kadang pemimpin itu membutuhkan konflik di antara anak-anak buah, supaya Ya, mereka bisa saling bersaing dan bisa menjadi lebih baik. Kalau menurut Bu Dokter gimana nih? ya itu memang di beberapa perusahaan besar sering diterapkan ya. Yang Oh, namanya suka ada bukunya kan Perang Suncu ya. iya betul betul Bu Nah, Dokter. jadi kayaknya kita diadu gitu ya. Iya betul betul. Biasanya itu strategi dari owner gitu. Kita diadu. Oh, Jadi oke, punya beberapa ini. Ya terus terang ada plus minusnya. Tapi kita oke. sebagai sebagai karyawan artinya kita harus bersatu Hmm, supaya kita saling berkomunikasi supaya benar-benar tujuan visi misi bisa tercapai. Jangan hmm, kita bersaing sendiri di dalam gitu. oke. Bersaing boleh, tapi artinya bersaing sehat. Jadi Hmm, bersaing, saling membantu untuk mencapai tujuan, itu boleh. Tapi hmm, jangan bersaing, saling menjatuhkan, dan hmm, keuntungan hanya di pihak saya, pihak yang lain dirugikan, nggak apa-apa gitu. Nah itu juga oke. nggak boleh. Jadi Artinya sebagai kalaupun di dalam terjadi konflik pun artinya terukur begitu ya, Bu Dokter? ya jangan sampai Hmm, diperdalam gitu konfliknya. mendalam. Oh, oke. Ya Itu itu wajar ya, Bu Dokter, dari dalam perusahaan. banyak, bukannya wajar banyak Oh, Pak. banyak. Banyak yang begitu. Oke, jadi ternyata begitu benar gitu ya. Saya pun Benar, memang saya lakukan juga gitu, Bu Dokter. gitu ya. Jadi Jadi antara marketing satu dengan marketing lain saya sering, aduh, nah kamu lihat tuh si ini tuh kan, lihat dia ya, bagaimana dia bisa. Jadi saya memanasi dia gitu, Bu Dokter. ya. Iya betul. Memang Biarkan konflik bagus gitu. juga. Ya, Artinya kan maksud itu memacu. betul. Tujuannya memang untuk bisa bersaing dan memacu dari dia punya kemampuan untuk meningkat, upgrade gitu, Bu Dokter. Jangan Ya, jangan sampai mau kalah gitu kan. betul. Oh, oke, oke. Baik. Nah, kira-kira menurut Bu Dokter gimana? Kalau misalkan ada kan di dalam kita di dalam satu perusahaan, Bu Dokter sudah begitu. Berapa total karyawan di seluruh rumah sakit grup yang Bu Dokter pimpin ya? Oh, kalau sekarang masih belum banyak ya, sekitar Belum banyak ya? 700. Kalau sebelumnya 700. di tempat yang lama ya 1.200. Wah, 700 itu sudah banyak juga itu Bu Dokter. Ya, ya Oke. lumayan. Iya. Nah, dengan begitu banyak orang kan begitu banyak pemikiran, begitu banyak keinginan, kemauan dan nggak semua akhirnya bisa terpenuhi gitu kan ya. Nah, Ya, sekarang menurut Bu Dokter gimana kalau misalkan di antara pemimpin itu mereka nggak bisa mengembangkan timnya? Kira-kira apa tuh solusinya dari Bu Dokter? ya, Pengalaman memang mungkin. itu memang terjadi di mana-mana ya, Pak ya. Nah, Ada yang iya, bagus banget bisa betul, merangkul, bisa betul. mengembangkan, punya ide-ide yang bagus gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau dapetnya yang melempem istilahnya, yang Mm-mm. melempem gitu ya, yang nggak Iya. ngapa-ngapain. Hmm. Nah, ini kita kan sebetulnya setiap tahun tuh pasti ada appraisal. Appraisal ya Hmm. pasti ya di setiap perusahaan tuh ada penilaian, Iya. performance appraisal. Nah, ini juga dijalankan 360 derajat kita di Pak Hmm. appraisalnya. Oke. Jadi appraisal bukan hanya dari atasan, tapi Hmm. bawahan pun bisa memberikan appraisal kepada atasannya. Jadi kita Oh. tahu ini pemimpin yang ini Hmm. ternyata stafnya juga merasakan nggak ada apa ya, tidak merasa keberadaan seorang pemimpin di tengah-tengah itu gitu. Nah itu Hmm. mesti dipanggil lah, artinya ini loh kenyataannya penilaiannya seperti ini, bagaimana kita coba mengirimkan dia untuk Hmm. belajar, untuk ikut training-training, Hmm. tapi kembali kalau memang tidak bisa berubah ya itu harus kita pertimbangkan lagi, Pak. Hmm. Oh, harus Karena begitu ya. iya, kalau di swasta kan kita bisa. Kalau di pegawai negeri Hmm. jelek atau bagus sama aja, tiap bulan dapat gaji gitu. Iya, Tapi kalau betul. kita di swasta, kita bisa Iya. menilai. Paling kita bilang Hmm. percobaan ya, apalagi kalau baru awal-awal, Hmm. Betul. ya kan? Probation dulu ya, tiga Iya. bulan, 6 bulan. Nah, Hmm. biasanya kalau 3 bulan itu masih bagus. Makanya kita sekarang bikin kontrak dulu deh setahun. Setahun tuh Hmm. kelihatan nih biasanya.
Nah, setelah Oke. itu baru diangkat sebagai karyawan tetap atau Mhm. stop gitu. Oke. Baik Karena baik. kalau udah lama-lama, udah kelamaan biasanya rasa iba itu ada, Pak. Oh, begitu ya? Kasihan dia gitu kayaknya, aduh dia koknya baik banget, tapi Heeh kok nggak heeh. bisa kerja. Waduh, kalau Oh. perusahaan punya seperti itu semuanya kan repot jadinya. Oh, iya iya. Terus jadi Ya, gimana itu, diregenerasi jadinya? iya betul. Jadi makanya tadi saya bilang jangan lama-lama gitu kan. Oh, Kalau udah begitu. kelamaan, rasa persaudaraan tuh makin erat gitu. Jadi nggak tega juga Oh, gitu. oke. Ya, Wah, jadi repot juga ya kalau gitu ya. Oke oke.